jurnalis dimanapun berada, saya atas nama teman-teman ya nanti juga bisa ya menyampaikannya sendiri, tapi kami sangat sampai 3 kali saya ulangi, sangat berduka cita yang sangat dalam atas meninggalnya saudara Afan Kurniawan yang disebabkan oleh kelalaian petugas ya. Yang ini merupakan hal yang perlu kita catat bersama. Jangan ada komentar-komentar ya yang kemudian mengalihkan situasi ini kepada hal-hal yang tidak perlu. Seperti ada yang mengatakan ini ada asing yang menggerakkan. Kita harus bijaklah melihat bahwa hal yang terjadi di lapangan selama beberapa hari ini tentu dipicu oleh sesuatu, bukan oleh bangsa lain, kecuali cara kita sendiri dalam mengelola pemerintahan, mengelola kekayaan negara kita yang seharusnya bisa dinikmati oleh rakyatnya. Ternyata rakyat secara terus-menerus akhir-akhir ini dibebani oleh hal-hal yang menjadi mereka lemah dan mereka menuntut hak-hak yang sangat wajar, yakni seperti Pak Presiden selalu mengatakan kehidupan yang lebih layak, kehidupan yang adil dan sejahtera. Saya coba memperingatkan pada teman-teman di DPR seyoganya bisa menahan diri dengan ucapan-ucapan yang tidak perlu yang membuat rakyat menjadi terbangkitkan amarahnya. Jadi yang kedua, juga saya sangat menyayangkan pada saat kita diajak bangkit oleh Pak Presiden, perayaan 17 Agustus yang kita harapkan lebih membangkitkan suasana keindonesiaan yang berwibawa, juga keindonesiaan yang bermartabat, dipenuhi dengan dangdutan yang menurut saya sangat menyedihkan. Nah, akumulasi dari semua itu terjadilah hal-hal yang seperti kita alami malam ini. Jadi jangan lihat kejadiannya pada saat itu, tapi ini kan akumulasi dari sekian banyak masalah yang seolah-olah dianggap tidak ada. Seolah-olah rakyat itu hanya mengeluh saja. Dalam kenyataannya memang masyarakat dalam keadaan yang tidak baik-baik saja secara ekonomi. Bahwasanya dikatakan bahwa pengangguran menurun, itu pun menjadi pertanyaan ya. Segala sesuatunya dianggap biasa dan sudah bertambah ya. Rakyat bertambah makmur, itu pun membuat rakyat bertanya-tanya. Kemana mereka harus bertanya, sementara DPR sedalam jawabannya justru membangkitkan kemarahan rakyat. Nah ini ada saya temankan Mas Antoni, Mas Lukas juga ya. Jadi kira-kira gini Mas Antoni, silakan dong bicarakan, tidak usah kita selalu dituduh seolah-olah mau gimana. Padahal saya lihat ini Mas Prabowo ini ya, kok ya tidak apa ya. Saya juga agak prihatin ya. Mau dibebani tanggung jawab bukan tanggung jawab salahnya dia, ya toh. Sehingga akhirnya hal-hal yang demikian ini terjadi. Wah, Pak Prabowo ini nggak bisa mengendalikan keamanan, tidak seperti dulu. Itu kan begitu akhirnya ya. Nah ini coba tolong. Iya gini Mas Eros. Jadi kalau kita lihat, memang saya sepakat ini bahwa ini adalah akumulasi dari kondisi di mana situasi rakyat, pendapatan rakyat, kehidupan rakyat menjadi lebih sulit. Rakyat sempat mengeluh, sempat menyampaikan sesuatu, tetapi penyampaian rakyat ini tidak direspons secara bukan hanya positif,
tapi tidak direspon dengan serius gitu. Seolah-olah tadi Mas Eros sudah katakan bahwa ini adalah mengeluh saja gitu. Nah, ini sebagai pembelajaran bahwa apa yang dikeluhkan sebetulnya kita harus berpikir apakah memang keluhannya ini adalah benar atau tidak gitu kan. Itu menjadi satu renungan bagi pemerintah. Ya, seperti misalnya kalau kita bilang Indonesia gelap, ya kita harus merenungkan apa artinya itu, apa kriteria yang mereka bawakan Indonesia gelap. Lalu jangan langsung mengatakan wah tidak ada yang gelap, di sana aja yang gelap gitu kan. Seperti komentar-komentar dari Luhut Panjaitan kan gitu kan, di mana gelap, di sini tidak ada yang gelap gitu. Nah, komentar-komentar gini ini yang memicu bahwa rakyat ini hanya menjadi sasaran saja, bahwa pokoknya pemerintah benar, rakyat salah dan sebagainya, dan fenomena yang lain dianggap bodoh. Dan ini ucapan yang benar-benar diucapkan oleh anggota DPR, ya, pokoknya yang meminta DPR dibubarkan adalah orang tolol gitu kan. Nah, ini yang menjadi pemicu juga gitu. Kita lihat meluas sekali sasaran kritik di media sosial. Kalau kita mau jujur, ya DPR dipilih oleh rakyat. Selama DPR lalu kemudian tidak bekerja dengan rakyat itu berkata secara spontan mengatakan ya DPR dibubarkan aja. Artinya ini adalah bukan pilihan rakyat yang kita inginkan gitu. Ini adalah yang harus menjadi masukan gitu ya. Kenapa nggak bisa dibaca ya? Minta bubar itu kan mereka tahu mereka kan orang bodoh. Iya. Rakyat itu cuma bilang jangan gitu dong lo. Itu dia. Itu kan sebetulnya. Itu sebetulnya intinya kan begitu. Intinya adalah Anda itu koreksi gitu kan, bahwa apa yang disuarakan itu menjadi masukan-masukan yang konstruktif bagi DPR. Jadi ini adalah sekali lagi pembelajaran yang sampai masalah-masalah yang sebetulnya sudah faktual itu menjadi dinihilkan gitu. Ya, kita tahu bahwa di daerah sudah meluas, di Pati kenaikan PBB yang tidak masuk akal gitu. Nah, ini juga menjadi koreksi semua. Jadi mulai sekarang saya rasa khususnya kepada pemerintah Presiden Prabowo harus benar-benar bisa mengevaluasi yang mana pembantunya, yaitu menteri-menteri yang memang benar-benar bisa bekerja untuk pemerintahan Prabowo, dan yang mana sebetulnya adalah musuh dalam seribut lah, boleh saya katakan begitu ya. Saya rasa gitu. Terima kasih. Oke nih, Mas Sukas kan pengamat sosial media yang cukup aktif ya. Nah ini gimana nih, bacanya gimana? Ya, ini bangsa itu Mas, negara itu bisa dianalogikan seperti individu manusia. Jadi kalau sehat, dia akan semangat, bahagia, sentosa, sejahtera. Tapi kalau sebuah bangsa seperti yang sekarang kita alami ini, kita sedang mengalami rasa sakit ya. Jadi simptomnya adalah ketika masyarakat turun ke jalan menyuarakan tuntutan dan sebagainya. Nah, ini mengingatkan kalau elit-elit politik kita itu belajar sejarah, situasi yang sekarang terjadi itu mengingatkan apa yang terjadi dulu sebelum revolusi Prancis abad 18 atau revolusi Rusia abad 19. Nah, kita tidak berharap itu terjadi di Indonesia, tetapi mohonlah para elit kekuasaan, elit politik di negara ini sadar bahwa bangsa ini sedang sakit parah. Simptomnya sudah muncul melalui demonstrasi-demonstrasi itu dan harus segera diatasi, ditangani, bukan hanya dikomentari dengan omon-omon. Nah, saya barusan mendengar tadi respon Presiden Prabowo terkait tragedi pelindasan Afan oleh mobil aparat, mobil brimob. Nah, itu kalau tidak ditangani dengan benar, saya rasa itu akan menjadi pemicu semakin meruaknya penyakit kanker yang menggerogoti bangsa ini dan akan terjadi fatal akibatnya. Nah, rangkaian peristiwa seperti tadi yang disinggung sekilas oleh Bung Antoni, dimulai yang paling kita kan dari Pati ya, demo rakyat Pati karena menolak pajak yang naik 250% dan arogansi bupati yang menantang
Silakan kalau mau demonstrasi. Kemudian justru pada beberapa hari kemudian, itu tanggal 13, tanggal 17, tanggal 16 pada saat pidato kenegaraan, para anggota DPR yang mendapat pengumuman bahwa tunjangannya dinaikkan perumahan 50 juta dan total mereka pendapatannya sehari dapat 3 juta, joget-joget senang karena itu kan seperti Maria Antoinette dari Prancis, tetap gaya hidupnya mewah sementara rakyat mau cari roti aja sulit. Nah, sensitivitas itu kembali meletus tadi malam, tanggal 28. Nah, kalau ini tidak dibijaki, ditangani dengan bijak sebagaimana dokter menangani penyakit yang benar, saya khawatir bangsa ini akan kolaps. Oke, kita dengar ya. Jadi begini Pak Prabowo yang terhormat, menangani tragedi kemanusiaan itu ya, di mana mobil brimob melindas ya seorang anggota pengemudi ojol, itu satu peristiwa yang bisa selesaikan ya tidak diselesaikan secara hukum atau secara apa, tapi yang lebih penting lagi mengapa mereka turun ke jalan. Saya rasa ini yang jauh lebih penting, bahwasanya ditangani harus secara serius, siapapun yang melanggar harus dihukum, kita semua setuju. Tapi menyelesaikan hanya masalah pelindasan tadi, ya memang itu kita berikan apresiasi yang tinggi, tapi tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau masalah intinya kehidupan rakyat secara menyeluruh dibenahi. Pidato Pak Presiden pada tanggal 15 mengundang banyak pertanyaan. Siapa sih yang ngasih laporan ke beliau ini? Ya, itu penting itu Pak Prabowo ya. Yang kedua, saya juga tidak yakin rakyat Indonesia itu kalau dibilang katanya anarkis, brutal, saya pun tidak percaya. Karena dari sejarah saya belajar dan saya dibesarkan di Eropa, itu sangat luar biasa. Mereka tuh lebih brutal. Rakyat itu adalah rakyat yang baik. Kenaikan beberapa harga itu diterima dengan nerimo, ya. Tapi jangan dilukai hatinya terus menerus. Dan yang paling seperti saya garis katanya Mas Lukas ya, masalah perut itu penting. Jangan dinafiskan bahwa mereka memang dalam keadaan susah Pak Presiden. Jadi kalau nanti ada yang melaporkan bahwa rakyat itu sejahtera, semuanya pendidikan baik, ya pertumbuhan ekonomi 5,3 dan baik gitu ya, tolonglah kami menyatakan kepada Pak Presiden bahwa apa yang disuarakan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, tolong jadikan catatan. Kami semua pasti membantu Pak Presiden ya untuk lebih bisa menjalankan roda kepemimpinannya dengan baik dan benar. Makanya segala masukan. Dan satu pesanan dari kami, cobalah mulai memetakan kembali siapa-siapa orang-orang di sekeliling Anda, dan siapa yang sebenarnya kawan dan siapa sebenarnya lawan Anda. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat Pak Prabowo, kita berjuang terus. Kita akan coba menggalang seluruh kekuatan rakyat untuk bisa bersatu kembali, tapi dengan pemimpin dan kepemimpinan yang jelas berpihak kepada rakyat dan tidak hanya berpihak pada kelompok atau keluarga ya yang secara subjektif ya merasa Anda berhutang budi. Saya rasa hutang budilah kepada seluruh rakyat Indonesia yang mendukung Anda. Rasa itu aja ya. Terima kasih. Semoga arwah Mas Afan Kurniawan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepada keluarga beliau, kami atas nama teman-teman di Bongkar Abis menyampaikan rasa duka cita kami yang dalam. Semoga Anda diberi kekuatan. Amin. 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 Terima kasih. Merdeka.